Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi, jus dan minuman lainnya untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada adegan terakhir di video part 100 kemarin, akhirnya 4 Shinju kembali lagi ke desa Konoha. Meskipun mereka datang bersama-sama, mereka prinsipnya tetap akan berpencar ke seluruh desa Konoha. Tujuannya itu adalah untuk memisahkan para shinobi Konoha dan para target mereka. Shinju Jura tentu tidak bodoh dan dia menyarankan agar mereka juga lebih hati-hati serta siaga. Makanya dalam invasi ini, mereka tak datang seperti orang tawuran yang muncul berlari dan langsung membabi buta. 4 Shinju bergerak dengan santai dan lebih halus, seperti yang dilakukan Shinju Jura. Nah, adegan pertama dimulai dengan memperlihatkan Shinju Jura telah memulai serangan lebih dulu ke Kawaki. Alasan dia menyerang secara terbuka, hanya agar 3 Shinju lain bisa berpencar tanpa diketahui oleh shinobi Konoha lainnya. Nah, benar saja, 3 Shinju lain tak bisa dideteksi oleh tim sensor Konoha. Mereka memiliki semacam kode tertentu yang membuat Ino dan anggotanya tampak kebingungan mencarinya. Ini mirip dengan kekuatan Zetsu putih, yang bisa mengkopi jenis cakra dari shinobi lain. Itu wajar saja karena Zetsu ataupun Shinju, sama-sama terbuat dari tubuh monster ekor 10. Ino kemudian melaporkan kepada Shikamaru, bahwa mereka kehilangan 3 Shinju lainnya. Seketika Shikamaru panik di tempat dia berada, akan tetapi, Kakashi mencoba untuk melindungi dirinya dan juga seorang Amado. Dengan ekspresi serius Kakashi lalu berkata, "Kau tenang saja karena aku tak mungkin membiarkan Hokage terluka." Kakashi lalu mengajak Shikamaru dan Amado untuk kembali ke ruang Hokage berada karena di sana mereka bisa mengendalikan situasi menjadi lebih mudah. Mereka akhirnya pergi bersama-sama lalu kemudian adegan beralih kepada Shinju Jura. Jura awalnya kesal bahwa Boruto dan Kawaki berhasil kabur setelah hampir terkurung di dalam Chibaku Tenshi. Namun, ekspresi Jura seketika berubah menjadi tersenyum sambil terlihat begitu lega atas apa yang dia lakukan. Dia kemudian berkata, cukup mudah untuk membuat mereka panik. Nah, maksud Jura di sini adalah, dia berhasil membuat 3 Shinju tak bisa dideteksi oleh mereka semua. Sekarang, 3 Shinju berencana untuk mencari sisa-sisa peninggalan Otsutsuki di desa Konoha. Ternyata, Jura merasakan bahwa ada tunas muda dari pohon suci, tersimpan di desa Konoha. Nah, ini yang kemarin admin bahas bahwa itu, merupakan buah cakra yang pernah Orochimaru ambil dari seorang Victor. Orochimaru mengambil itu, lalu dia akan menelitinya, dan itu pasti berhubungan dengan manusia buatannya seperti Mitsuki. Inilah yang dicari oleh keempat Shinju terlebih dulu karena bisa jadi, itu akan menambah peluang agar evolusi terakhir mereka, akan menjadi sesempurna mungkin. Sementara itu di sisi lain, Boruto, Sarada, Kawaki dan Sumire, muncul di tempat lain setelah berhasil melarikan diri. Ketika sampai, Boruto menyuruh Sarada untuk bersiap karena Sarada, tak akan jauh darinya. "Hei Sarada, kau harus tetap berada di sebelahku dan jangan menjauh. Jika kau terluka, aku tidak tahu harus mengatakan apa kepada ayahmu, ketika nanti aku berhasil menyelamatkannya." Sumire kemudian menyambung ucapan Boruto dengan berkata, "Aku akan kembali kepada Shikamaru dan Amado. Aku memiliki sesuatu hal, yang harus dilakukan dengannya sebelumnya. Dan kita harus siap di tempat masing-masing maka dengan itu, aku akan menyiapkan tim medis ketika sesuatu terjadi." Boruto lalu berkata, "Baiklah jika demikian, kami akan pergi mencari para Shinju itu." Kawaki yang di sebelahnya kemudian berkata, "Kita harus kembali ke sana karena mungkin, Shinju itu telah menyerang beberapa orang." Lalu kemudian, adegan memperlihatkan Shinju versi botol atau botak tolol, datang ke markas polisi Konoha berada. Di sana, dia melihat telah banyak polisi yang berubah menjadi pohon suci. Dia langsung turun ke situ, sambil menyerap beberapa dari mereka. Para shinobi Krocho yang melihatnya, lalu mencoba untuk menyerangnya menggunakan kekuatan mereka. Akan tetapi, kekuatan itu cukup mudah dihindari atau diserap olehnya. Kemudian adegan kembali ke Boruto dan Kawaki, yang akan kembali kepada Shinju Jura. Namun saat mereka ingin ke sana, tiba-tiba Shinju Hidari muncul sambil berkata, "Ternyata targetku ada di sini." Sarada terkejut dan merasa nostalgia kembali, setelah melihat Shinju itu seperti ayahnya. Sarada memang sedih di dalam keadaan itu akan tetapi, dia tak bisa tenggelam dalam kesedihan yang berlarut. Boruto kemudian bertanya, "Apa maksudmu dengan targetmu?"
Shinju Hidari lalu menjawab, Sarada akan menjadi makanan bagiku. Jika kau tak keberatan, aku akan mengambilnya darimu. Mereka bertiga terkejut mendengar itu, sambil kesal kepada Shinju tersebut. Lalu seketika saja, ledakan tiba-tiba muncul dari arah markas Orochimaru. Ternyata, Shinju Jura pergi ke sana dan langsung menimbulkan kerusakan. Koji, Kabuto, Yamato dan Orochimaru, sontak terkejut namun berhasil menyelamatkan diri. Jura yang diperlihatkan melayang di atas mereka, kemudian memecah tubuhnya menjadi 4. Secara otomatis, dia memiliki 4 bayangan yang siap melawan Orochimaru dan lainnya. Jura lalu berkata, kalian adalah makanan bagi kami dan cakra yang di tubuh kalian itu, merupakan milik kami dan kami berhak mendapatkannya kembali. Orochimaru membalas ucapannya dengan berkata, ini takkan terjadi lagi karena setelah kalian dapatkan yang kalian cari. Lalu apa selanjutnya yang terjadi? Jura kemudian menjawab, kami akan mencapai evolusi terakhir dan bisa kuperjelas bahwa kalian akan takut melihat seperti apa perubahan terakhir kami. Jura langsung menyerang lagi, menggunakan besi hitam miliknya berjumlah ratusan. Orochimaru lalu mengeluarkan elemen anginnya, dan menghembuskan itu ke arah besi-besi hitam. Sementara Yamato juga mengaktifkan elemen kayunya, untuk membuat semacam perisai yang besar. Melihat itu, Jura terkejut karena kekuatan kayu tersebut, berasal dari sel-sel tubuh Jubi. Jura berbicara dalam hati dengan berkata, inilah yang tidak ku ketahui. Ternyata, para shinobi ini memiliki semuanya dan aku mulai muak. Lalu, mereka berempat berhasil bertahan dari serangan besi hitam tersebut. Ketika mereka selesai menahannya, Jura muncul di sebelah Yamato melalui limiter kode, sambil menyerang menggunakan lengan yang berubah menjadi pedang. Tubuh Yamato seketika terkena sabetan pedangnya akan tetapi, itu hanyalah bayangan kayu milik Yamato. Jura kesal tertipu seperti itu dan dia mundur kembali sejauh beberapa meter. Ketika dia berdiri di tanah tersebut, tanah itu mengeluarkan akar pohon dan langsung melilit tubuhnya. Jura kaget dengannya namun, dia tidak menghindar ketika dililit seperti itu. Ternyata, itu adalah kekuatan Yamato juga karena dulu, Yamato juga bisa membuat bentuk kayunya, seperti milik Hokage pertama. Nah dalam keadaan terikat, Jura berbicara dengan santai sambil berkata, kalian memiliki semua yang kami butuhkan. Aku tak menyangka bahwa dirimu memiliki kekuatan yang sama seperti kami. Nah saat mereka mendengar ucapan Jura, tiba-tiba Yamato terjatuh dan pingsan. Mereka semua terkejut dan seorang Orochimaru akhirnya menyadari bahwa Jura menyerap cakra Yamato melalui jurus Yamato sendiri. Jura lalu terlepas dari kayu yang mengikat tubuhnya dan sekarang, Jura juga merasa bahwa Orochimaru dan Kabuto memiliki sel tubuh Jubi juga. Dengan ekspresi serius Jura berkata, kalian berdua, penuh dengan energi yang sama sepertiku. Sekarang, kami telah memiliki ego sendiri dan oleh karena itu, tak ada lagi yang bisa memanfaatkan kekuatan kami. Aku akan mengambilnya juga darimu dan bersiaplah, untuk menerima seranganku. Melalui mata rineganya, Jura menarik tubuh Kabuto dan Orochimaru seperti magnet. Nah admin sebelumnya menjelaskan jika kekuatan Shinra Tenshi, Chibaku Tenshi, ataupun jutsu yang pernah Nagato gunakan, sebenarnya adalah kekuatan dasar dari Rinnegan itu sendiri. Jadi, kemungkinan besar Jura atau 3 Shinju lainnya, juga menguasai kemampuan dasar Rinnegan itu. Dan momen ini, tentu akan menakutkan serta sebuah nostalgia kembali, bahwa Rinnegan masih menjadi kekuatan mata yang sangat kuat. Faktanya, Rinnegan digunakan oleh 4 Shinju yang merupakan sumber kekuatan dari Momochan atau para bangsa Otsutsuki lainnya. Lalu kemudian, Orochimaru melepaskan diri dari tubuh aslinya tersebut sementara Kabuto diselamatkan oleh anak-anak Uchiha Shin. Anak-anak Uchiha Shin kemudian muncul, dan langsung menyerang Shinju Jura menggunakan Sharingan mereka. Sementara itu, adegan berpindah kepada Boruto, Kawaki dan Sarada, yang mendengar kabar jika Jura ada di markas Orochimaru. Kawaki yang mendengar itu, lalu memilih meninggalkan Boruto dan Sarada. Kawaki berkata, kau hadapi ayah Sarada ini sementara aku akan pergi melawan Shinju Ishiki. Dia menargetkan Nanadaime dan aku harus segera melenyapkan orang yang mencoba mengincar Nanadaime. Bagiku, Nanadaime adalah kehidupan yang harus kujaga melebihi orang lain Boruto. Boruto kemudian setuju dengan Kawaki dan sekarang, Kawaki pergi dengan cara terbang. Lalu, Boruto berdiri di hadapan Sarada sambil berkata, mulai dari sini, janjiku kepada ayahmu akan kuselesaikan Sarada. Boruto langsung membuat satu bayangan atau Bunshin, untuk menjaga Sarada. Sementara Boruto asli, kemudian mengaktifkan Rasengan Uzuhiko miliknya dan seketika saja, dia bergerak cepat ke samping kiri seorang Hidari. Boruto langsung menyerang pinggang Hidari dengan itu akan tetapi, tiba-tiba tubuh Hidari memiliki semacam tameng.
Sarada yang melihat itu, terkejut sambil berkata, "Ini tidak mungkin, aku tak percaya ini terjadi." Boruto heran melihat ekspresi Sarada dan setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.